wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya, kita sekarang akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada submateri hijrah ya. Kalau pada minggu kemarin kita sudah membahas hijrah ke Habsyah pertama dan kedua, nah pada pekan ini kita akan membahas hijrah ke Taif. Jadi pastikan persiapkan diri kalian, kemudian tonton video ini sampai habis dan tulis poin-poin penting. Kemudian apabila ada sesuatu yang belum paham, silahkan dipertanyakan, silahkan menanya di Google Classroom. Nah, kemudian kita masuk ke latar belakang. Nah, apa sih yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif? Nah, jadi karena Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Amul Huzni adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Kira-kira pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW itu kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya, yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya, yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Nah, tahun tersebutlah dinamakan dengan Amul Huzni. Nah, kemudian kenapa harus Taif? Nah, kan kalau kemarin kenapa harus Habsyah? Karena Raja Hafsah itu adalah raja yang bijaksana dan tidak ada afiliasi politik di dalamnya, tidak seperti Yaman yang dalam kekuasaan Persia. Nah, kenapa harus Taif? Jadi yang pertama karena Taif merupakan kota kedua setelah Makkah. Kemudian yang kedua, di Taif ada Bani Thaqif. Nah, Bani Thaqif ini adalah salah satu suku Arab yang paling kuatnya. Jika mereka memeluk Islam, akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan juga di Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Nah, mereka adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Thaqif. Nah, Nabi Muhammad SAW berharap dakwanya diterima oleh masyarakat Taif, akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar-pembesar Quraisy. Jadi Abu Jahal dan beberapa pembesar-pembesar Quraisy ini menyebarkan berita hoak yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad adalah kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Nah, kemudian mereka mengusir Nabi Muhammad dengan melemparinya dengan batu oleh pemuda Taif. Nah, Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan dari batu tersebut. Dengan pakaian yang berlumuran darah, penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Taif menghindari kejaran penduduk Taif. Beliau kemudian beristirahat di sisi kebun anggur milik dua bersaudara, Utbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengadahkan langit, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari Khuza'ah untuk apa? Untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah SAW ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Kemudian keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mut'am sehingga akhirnya Rasulullah kembali memasuki Mekah. Nah, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Silahkan bukunya dibaca lagi. Kalau ada pertanyaan
silakan tanyakan di Google Classroom. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu Aqabah, ya, perjanjian Aqabah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.